Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih bisa melanjutkan materi sesi ke-7 dengan judul model-model pembelajaran. Saudara mahasiswa, pada sesi ke-7 ini kita akan mengkaji tentang model-model pembelajaran dalam kejuruan. Sebagaimana yang tertera dalam slide, ada 4 model pembelajaran yang harapannya dapat dipahami bersama. Yang pertama adalah konsep tentang model dalam pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, menjelaskan berbagai jenis model-model pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan sintaks dari setiap model-model pembelajaran. Yang keempat, menerapkan praktek model pembelajaran dalam pembelajaran. Selanjutnya, mari kita lihat penjelasan dari setiap capaian pembelajaran. Yang pertama, konsep model dalam pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan dilaksanakan dengan sintaks atau langkah-langkah sistematis dan berurut. Ini menurut Siono dan Haryanto. Selanjutnya, berbagai model pembelajaran telah banyak diuji keefektifannya melalui penelitian, pengembangan, dan eksperimen yang didasari oleh pembelajaran kontekstual dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan konteks kerja di dunia nyata. Nah, berbagai model pembelajaran yang sesuai dalam pendidikan kejuruan sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita akan mengkaji tentang model pembelajaran berbasis masalah atau biasa disingkat dengan PBL. Yang kedua, model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Yang ketiga, model pembelajaran Teaching Factory atau TEFA. Dan yang keempat, model pembelajaran berbasis inquiry. Mari kita lihat untuk model pembelajaran yang pertama, yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau disebut dengan PBL. Saudara mahasiswa, model PBL adalah model pembelajaran yang lebih menekankan pada proses pemecahan masalah dibanding hasil. Karenanya, dalam pembelajaran, inti dari model PBL atau Problem Based Learning adalah berada pada prosesnya, bukan masalah hasilnya. Ketika proses dalam memecahkan masalah dioptimalkan, maka itulah esensi dari PBL. Dalam PBL ada 2 set proses berpikir. Yang pertama adalah proses memahami masalah. Dan kedua adalah proses pelacakan cara-cara pemecahan masalah. Jadi ada 2 set proses dalam PBL, ya. Yang pertama adalah proses berpikir memahami masalah. Yang kedua adalah proses pelacakan terhadap cara-cara menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, model PBL sebagai suatu model pembelajaran inovatif dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa atau peserta didik. Sebab mengapa? Karena model PBL ini melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahapan-tahapan metode ilmiah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah, sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Nah, sekali lagi,
penekanan pada pembelajaran berbasis masalah adalah bagaimana siswa atau peserta didik dikondisikan untuk mampu memecahkan suatu masalah dengan pendekatan metode ilmiah. Itu yang penting. Baik, selanjutnya, bagaimana dengan sintaks PBL atau langkah dalam pembelajaran berbasis masalah? Terdapat 5 langkah dalam pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah analisis dan evaluasi. Mari kita lihat kelima sintaks PBL secara berurutan. Yang pertama, langkah yang pertama atau sintaks PBL yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Pada langkah yang pertama ini, guru diminta untuk menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, menawarkan atau menstimulasi hadirnya suatu masalah untuk dipecahkan. Nah, masalah ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan curiosity-nya atau rasa ingin tahu siswa itu. Kemudian kemampuan analisisnya, juga inisiatifnya. Pastikan bahwa setiap tim memahami berbagai istilah serta konsep yang ada dalam masalah itu. Sehingga ini akan mampu mengefektifkan bagaimana siswa bekerja dalam tim. Dan dalam pelaksanaannya, di tahap orientasi siswa ini, guru dapat berperan sebagai motivator agar setiap siswa dapat terlibat langsung, penuh, dan aktif dalam memecahkan masalah. Yang kedua, langkah atau sintaks PBL adalah mengorganisasi siswa. Guru dapat mengorganisasi siswa dalam setiap anggota kelompok atau tim untuk menyampaikan informasi yang sudah dimiliki di tahap orientasi terkait masalah yang telah diidentifikasi. Lalu, dalam tim tentu akan terjadi diskusi yang membahas informasi faktual dan juga informasi yang dimiliki setiap siswa. Nah, di sini sangat dibutuhkan brainstorming atau diskusi kecil semacam curah pendapat antara tim kelompok dalam satu kelompok. Peran guru di sini adalah dapat membantu siswa untuk mengorganisasi tugas belajar yang relevan dengan masalah yang disajikan. Nah, sekali lagi, guru pada tahap sintaks mengorganisasi siswa ini atau tahap yang kedua dapat berperan sebagai fasilitator yang tugasnya membantu siswa mengorganisasi tugas-tugas kelompok dalam tahap mengidentifikasi, memastikan, mencari tahu, dan berdiskusi terkait masalah yang telah diperoleh. Berikutnya, membimbing penyelidikan tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini, guru mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi atau sejumlah referensi yang relevan, melaksanakan eksperimen, sampai kemudian diperoleh solusi dalam pemecahan masalah. Kerja di sini adalah kerja riset, kerja saintifik, seperti mengamati, menanya, menalar, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi. Langkah keempat, mengembangkan hasil karya. Sintaks PBL yang keempat ini, guru dapat membantu siswa ketika proses perencanaan dan penyajian karya akan ditampilkan
atau akan ditampilkan dengan menggunakan beberapa perangkat teknologi media, teknologi informasi seperti video, model laporan, dan membagi tugas di antara anggota kelompok dalam satu tim. Dalam kegiatan mengembangkan hasil karya, setiap tim dapat mengerjakan berperan sebagai apa, siapa mengerjakan apa. Ada yang membuat laporan, ada yang membuat video, ada yang membuat bahan presentase, dan seterusnya. Nah, langkah terakhir atau sintaks PBL yang terakhir adalah analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Pada langkah ini, siswa akan melakukan refleksi atas capaian hasil selama proses awal sampai akhir kegiatan penyelidikan. Setiap tim dalam satu kelompok dapat berperan menyampaikan refleksinya, gitu ya. Apa yang sudah, apa yang belum, dan apa yang akan diperbaiki lebih lanjut. Mana yang berkaitan dengan hal-hal yang mendukung, menunjang, atau mana yang dianggap masih kurang, bertentangan, dan seterusnya. Ini adalah tahapan akhir di mana setiap siswa dapat berkontribusi memberikan informasi terkait capaian proses hasil belajar dalam satu capaian pembelajaran tertentu yang telah dipelajari. Saudara mahasiswa, berikutnya kita akan mengkaji tentang model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Antara proyek dan proyek, dua hal yang secara substansial berbeda. Kalau proyek lebih fokus pada masalah, maka kalau proyek atau proyek berfokus pada produk yang diperoleh. Tentu untuk menghasilkan sebuah produk atau proyek diawali dengan sebuah analisis permasalahan untuk menghasilkan sebuah produk. Karenanya banyak yang mengatakan bahwa proyek atau pembelajaran berbasis proyek, PJBL, biasa disebut begitu singkatannya, diawali dengan tahap berpikir PBL. Model PJBL adalah model pembelajaran yang lebih menekankan pada pengalaman belajar, menghasilkan suatu produk, membangun skill, mengangkat permasalahan nyata sebagai dasar pengembangan proyek. PJBL berdampak pada kreativitas berpikir, daya kritis, daya pikir, kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam tim, atau kolaboratif. Nah, sekali lagi, yang saya tandai dalam tulisan merah, itu adalah penekanan pada PJBL. PJBL menekankan pada adanya suatu produk, kemudian membangun keterampilan, skill, dan permasalahan yang dikembangkan adalah permasalahan yang tampak nyata, gitu ya. Sehingga ada kreativitas di sana, ada daya kritis di sana, ada daya pikir, ada kemampuan berkomunikasi dan kemampuan berkolaborasi. Ini adalah dasar belajar keterampilan atau keterampilan dasar belajar abad 21 sekaligus sebagai modal dasar belajar dalam menyelesaikan proyek. Lebih lanjut, proyek menggunakan proses mengeksplorasi, ya, proses mencari tahu, menginterpretasi, melakukan sintesis dan informasi berbagai bentuk hasil belajar. Proyek juga atau PJBL juga berpusat pada siswa dalam melakukan suatu proses investigasi secara mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Tampaknya, proyek atau pembelajaran berbasis proyek memang sangat menekankan pada proses dihasilkannya sebuah produk melalui proses bekerja secara nyata, melalui proses menginvestigasi, melakukan eksplorasi
interpretasi, dan sintesis. Tingkatan belajar berbasis proyek memang menekankan adanya kerja-kerja nyata gitu ya, di setiap tim. Kita akan lihat apa sintaks yang lebih menginformasikan secara operasional PJBL. Paling tidak ada 6 langkah dalam PJBL. Langkah yang pertama adalah membuat pertanyaan mendasar atau biasa disebut dengan start with essential question. Nah, pertanyaan mendasar ini berkaitan dengan bagaimana setiap tim di dalam proyek itu mengkaji proses penggalian dan mengidentifikasi masalah yang berpotensi untuk diangkat menjadi sebuah karya atau tema atau topik proyek gitu. Proyek yang diangkat adalah proyek sebagaimana disebutkan tadi sebelumnya adalah proyek yang betul-betul tampak nyata di masyarakat, memberi solusi gitu. Nah, langkah kedua adalah mendesain perencanaan produk. Nah, produk tidak mungkin datang dengan sendirinya, tapi produk dalam proyek itu harus direncanakan. Nah, pada tahap ini dilakukan setelah memperoleh dikembangkannya suatu pertanyaan mendasar tentang bagaimana rancangan proyek, apa bahan, alat, berapa lama, kebutuhan waktu, biaya proyek itu dikerjakan, dukungan referensi apa yang bisa membantu proyek itu selesai gitu, dari berbagai sumber apa saja. Sumbernya apa berupa referensi jurnal, artikel, laporan riset, ensiklopedia, dan dokumen lainnya. Nah, ini dapat dilakukan dengan melakukan searching atau penelusuran pustaka di dunia maya atau melalui internet misalnya. Nah, yang berikutnya, langkah ketiga dari proyek Sintas PJBL yang ketiga adalah menyusun jadwal proyek. Nah, jadwal proyek ini juga menjadi ciri dari suatu pembelajaran berbasis proyek. Menandai bahwa proyek ini tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu singkat, ya. Salah satu karakteristik proyek adalah proyek itu dikerjakan dalam waktu 3 sampai 4 bahkan lebih minggunya gitu ya. Membuat jadwal proyek ini memberi penekanan informasi bahwa setiap tim dalam proyek itu bertugas mengerjakan apa atau siapa mengerjakan apa gitu ya. Nah, sehingga nanti setiap tim mengerjakan apa bertugas untuk menjaga atau bertanggung jawab sebagai PAC di setiap tahapan kegiatan dalam penyelesaian proyek, proses eksperimen proyek. Langkah keempat atau sintaks yang keempat adalah memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Nah, dalam hal ini tim di bawah bimbingan guru atau tim bersama guru, pembimbing, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek. Meninjau kegiatan, merekam, mengoverview, mendokumentasikan pelaksanaan proyek. Termasuk adalah mengumpulkan data untuk tahap persiapan penyusunan laporan proyek. Tahap kelima adalah menguji hasil. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek, menilai apakah hasil proyek memenuhi syarat atau standar yang telah ditentukan sebelumnya dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan ini tentu diperoleh dari rumusan pertanyaan di awal. Lalu yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Dalam tahap ini, tim satu sama lain dapat membuat bahan atau file persentase untuk dilaporkan melalui diskusi atau diseminasi hasil proyek di dalam satu kelas besar. Menghadirkan semua tim proyek dan satu sama lain saling menanggapi, merespon. Saudara mahasiswa, itulah
langkah atau sintaks pembelajaran berbasis proyek yang terdiri dari 6 langkah. Secara singkat telah kita uraikan, dan ini memberi satu konklusi bahwa proyek dan problem memang secara definisi berbeda. Kalau problem fokus ke masalah, kalau proyek fokus ke produk. Nah, model pembelajaran berikutnya adalah model pembelajaran berbasis inquiry. Saudara mahasiswa, inquiry artinya penyelidikan atau proses yang terus-menerus berkesinambungan, berlangsung secara berkesinambungan, mulai dari menanyakan satu pertanyaan, meneliti jawabannya, menerjemahkan informasinya, lalu mempresentasikan temuannya, dan di akhir melakukan refleksi. Ini adalah sebuah siklus inquiry. Inquiry, ya, sekali lagi ini adalah sebuah siklus dari inquiry, gitu ya. Inquiry itu adalah sebuah aktivitas sistematis dalam pembelajaran, seperti dimulai dari ada proses berpikir secara analitik, berpikir secara kritis dan kreatif, dan berpikir menyelesaikan suatu masalah agar diperoleh suatu solusi, gitu ya. Nah, tentu dilakukan secara mandiri. Nah, ada kerja eksperimen di dalamnya secara mandiri, ya. Ada proses membangun pengetahuan, mendorong siswa untuk membangkitkan rasa ingin tahu, mengutarakan pertanyaan dan mencari jawaban secara mandiri. Dalam konteks ini, inquiry bermakna sebagai sebuah penemuan. Ditemukannya sebuah konsep berdasarkan proses belajar, menanya, meneliti, menerjemahkan, menginvestasikan dan merefleksikan suatu pengetahuan informasi, gitu. Dan itu dibangun secara melalui proses berpikir analitik, kreatif, dan kritis, gitu. Ini adalah sekali lagi bagian dari ciri pembelajaran abad 21. Nah, kita lihat karakteristik model pembelajaran inquiry. Ada 4. Yang pertama adalah menekankan proses mencari dan menemukan. Yang kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Dan yang keempat, menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan suatu kesimpulan. Nah, apa sintaks model pembelajaran inquiry? Nah, sintaks model pembelajaran inquiry ada 6: orientasi, yang pertama, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, yang keenam merumuskan kesimpulan. Tentu keenam langkah ini memiliki terjemahan dari setiap sintaks tersebut. Dalam tahap orientasi, guru menjelaskan topik atau tujuan, memberikan motivasi dan kegiatan penelitian yang dilakukan. Nah, pada tahap kedua, guru memfasilitasi siswa dalam merumuskan, memahami masalah nyata yang telah disajikan. Pada tahap ketiga, guru membimbing siswa mengembangkan kemampuan berhipotesis dari permasalahan yang dikaji. Dan pada tahap keempat, guru membimbing siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Dan tahap kelima, yaitu menguji hipotesis, guru membimbing siswa berdasarkan data, menentukan jawaban sesuai dengan informasi yang diperoleh. Dan tahap akhir, yaitu tahap merumuskan kesimpulan, guru membimbing siswa mendeskripsikan temuan yang diperoleh dan merumuskan beberapa rekomendasi kesimpulan. Nah, saudara mahasiswa, ada tadi pembelajaran yang terlupa yang saya sampaikan, yaitu pembelajaran berbasis
Teaching Factory atau TEFA. Pembelajaran TEFA ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada dihasilkannya sebuah produk atau jasa. Jadi skenarionya ini ada 6, yaitu mulai dari menerima order, menganalisis order, menyatakan kesiapan mengerjakan order, kemudian mengerjakan order, mengevaluasi produk, dan menyerahkan order. Singkatnya, kalau TEFA ini adalah sebuah miniatur dari adanya suatu industri kecil di sekolah yang melibatkan siswa, guru, dan juga tenaga pendamping atau pembimbing dari pihak industri. Mereka sit in di sekolah dan menjalankan peran mulai dari penyiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi atau refleksi dengan tahapan-tahapan yang 6 ini. Saudara mahasiswa bisa mempelajari lebih jauh tentang TEFA yang akan saya kirimkan referensi yang mendukung. Seperti itu, terima kasih atas perhatiannya. Sukses semua, selamat belajar. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.